Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam karena beliau menyiarkan agama yang hak, yakni agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekalian termasuk ke dalam umatnya yang diberkahi. Amin ya robbal alamin. Hadirin, sistem zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu bukti terbesar keberhasilan syariat Islam dan dalam mencapai kecukupan kebutuhan umat manusia. Sistem ini hidup dalam keseharian kita. Ia dapat menyalurkan manfaat dari berbagai dimensi, mulai dari orang kaya kepada orang miskin, orang kuat untuk orang yang lemah, orang yang mampu untuk orang yang membutuhkan pertolongan. Sistem ini merupakan salah satu prinsip dasar kehidupan bermasyarakat dalam Islam. Pada hakikatnya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, melainkan hidup bersama masyarakat yang lain. Kehidupan bertetangga dan berkeluarga menjadi contoh yang lazim. Hal tersebut membuktikan bahwa setiap manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalam sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya. Tidak bisa disebut orang mukmin apabila ia meninggalkan orang dalam keadaan lapar, namun dia dalam keadaan kenyang." Maka berdasarkan hadis tersebut, kita akan tahu bahwa fitrah setiap orang itu saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk bersedekah dan berinfak kepada orang yang membutuhkan. Karena hakikatnya hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah berkecukupan. Islam bangkit dan luas karena mengajarkan sifat tolong-menolong. Maka dari itu kita bersedekah dan menyalurkan sebagaimana harta kita untuk mereka yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang engkau kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami." Selain di atas, perintah untuk mengamalkan zakat juga dicantumkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 31 yang artinya, "Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku salat dan menunaikan zakat selama aku hidup." Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa zakat adalah hal yang wajib bagi umat muslim yang mampu secara finansial. Menunaikan zakat dilakukan demi keselamatan dunia dan akhirat. Umat Islam mempercayai bahwa memberi zakat dapat mendapatkan pahala, sedangkan jika mengabaikan untuk memberi zakat akan mendapatkan dosa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 juga dijelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat, yang artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk kemerdekaan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, orang yang bersabar dalam kemelaratan,
penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.